Permata, kita bertemu kembali di dalam acara merenungkan firman Tuhan di dalam PA Permata di minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan untuk PA Permata di minggu ini, mari kita mempersatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan dan kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Bapa, Engkau masih memberikan waktu dan menyertai kami agar kami bisa mengambil bagian di dalam kegiatan PA Permata di minggu ini. Mari pimpin kami Tuhan, kami serahkan segala hidup kami. Bahkan kiranya kami rindu menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam PA Permata kita minggu ini, mari kita membaca dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan sebagai renungan dalam PA Permata minggu ini. Dan sebagai tema yang disampaikan kepada semua anak-anak kami Permata, yaitu In Relationship with God. Kalau kita lihat dalam sebuah hubungan, ya, antar manusia kita tentu memiliki hubungan. Hubungan yang bagaimana? Tentunya hubungan pertemanan, hubungan saudara, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal bagaimana kita menunjukkan sikap hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tentunya dari perikop yang mungkin akan kami sampaikan sebagai renungan kita pada PA Permata ini, satu hal yang mengantarkan kita mengingat kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana kita membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tentunya satu hal buat seluruh permata yang terkasih, kita melihat bagaimana pengalaman Daniel. Ya, semua kita mengerti dan tahu bagaimana ceritanya, siapa itu Daniel dan bagaimana perilaku dan bagaimana sosok yang menunjukkan orang yang setia di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita melihat satu hal yang ditawarkan ataupun yang menjadi bahan PA Permata ini, Daniel itu adalah salah satu sosok yang sangat teguh memegang kedisiplinan dalam berdoa. Itu ciri khas yang mungkin kita bisa lihat dari diri Daniel. Apapun yang terjadi, jam doa 3 kali 1 hari itu selalu dia siapkan buat Tuhan. Kita lihat dari kegigihannya dan kedisiplinannya. Apa sih dampaknya bagi kehidupan Daniel? Dampak yang kita lihat dari perjalanan kehidupan Daniel adalah Daniel itu dalam kedisiplinannya mengikuti jam doa. Itu adalah salah satu pintu keselamatan, terlebih bagi dirinya atas ancaman yang dia hadapi di dalam pekerjaannya dan hidupnya. Permata yang terkasih, kalau kita melihat kembali bagaimana Daniel, yang pertama kita tadi lihat bagaimana Daniel itu adalah seorang pribadi yang sangat disiplin dalam berdoa. Yang kedua, kita melihat Daniel adalah orang yang pasti sibuk sekali. Sebagai salah satu pegawai tinggi di dalam kerajaan Darius, tentunya bukan berarti itu pekerjaannya enak-enak saja, tidak. Tapi sebagai orang yang sibuk dan memiliki tanggung jawab, kita melihat bagaimana dia selalu memiliki kerinduan dan disiplin dalam berdoa. Kesibukan yang mengikat pekerjaan dan kehidupan Daniel. Artinya di sini kita melihat
tidak mengurangi semangat dan disiplin yang dia terapkan di dalam dirinya untuk selalu memiliki waktu membina hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bagaimana dengan permata-permata yang terkasih? Kalau kita lihat pada masa sekarang ini, banyak sekali permata kita mengatakan karena sibuk pekerjaan. Saya tidak mengatakan tidak pernah berdoa. Tapi kedisiplinan berdoa mulai terkikis. Apa yang ditawarkan oleh Daniel dalam bahasan kita pada PA Permata ini menunjukkan mengapresiasi buat seluruh permata, sesibuk apapun ternyata kita. Kedisiplinan itu yang kita terapkan di dalam diri kita. Tentunya kita tahu dong waktu-waktu yang kita miliki. Daniel memiliki pekerjaan yang begitu menuntut waktu yang banyak, pemikiran yang serius. Tapi dia juga menghargai sang pemilik kehidupannya. Arti kata sibuk tidak menghalangi doa yang tulus kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga kita lihat, selain dia sibuk, Daniel juga berhadapan dengan orang-orang yang banyak yang melihat prestasi yang dia lakukan di dalam pemerintahan Raja Darius. Kesuksesan yang dia miliki bukan berarti orang lain mengapresiasi dia juga, tidak. Ternyata kalau kita lihat, kita baca keseluruhan kitab Daniel yang menerangkan siapa itu Daniel. Kesuksesan yang dia peroleh dan dia dapatkan membuat orang lain iri hati dan dengki terhadap dirinya. Itu adalah ancaman bagi Daniel. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Poin yang keempat kita lihat di sini. Jam doa berlutut memuji Tuhan 3 kali 1 hari. Tidak bisa dikurangi, bahkan tidak bisa tawar-menawar dengan apa yang sudah menjadi komitmen Daniel. Permata yang terkasih, pada kesempatan ini, kalau kita melihat ya, bagaimana orang yang betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan seperti Daniel, tentunya kita lihat itu akan berdampak lebih besar, bukan hanya dalam keselamatannya. Tapi kalau kita lihat kembali pemberitaan Alkitab tentang Daniel ini, kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 20 menyatakan bahwa Daniel adalah orang yang betul-betul memiliki kecerdasan 10 kali lipat dibandingkan dengan semua orang yang berilmu di dalam kerajaan itu. Wow, luar biasa. Ini bukan satu hal yang biasa menurut saya. 10 kali lipat dia memiliki kecerdasan dibandingkan dengan orang-orang yang iri hati dengki dengan dia. Itu Alkitab mengatakan dalam Daniel 1 ayat 20. Selanjutnya juga Daniel memiliki kelebihan yang lain. Kita lihat, roh yang luar biasa menguasai kehidupannya. Daniel 6 ayat 4. Itulah ketika Daniel membina hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi menjadi satu hal. Makanan rohani yang tidak bisa dia tinggalkan ternyata betul-betul nampak di dalam diri Daniel. Dia memiliki roh yang luar biasa yang orang lain tidak miliki. Dia memiliki kecerdasan yang lebih daripada wakil-wakil raja yang ada jumlahnya 120 orang. Dia memiliki tingkat kecerdasan dan memiliki kemampuan yang melebihi daripada orang yang ada di sekitar kerajaan Raja Darius. Akibat dari apa yang diperoleh dan apa yang dimiliki oleh Daniel dalam dirinya, sikapnya, kecerdasannya, itulah yang menghantarkan dirinya untuk masuk ke dalam lubang singa. Sehingga orang yang merasa iri yang ada di kerajaan Darius, wakil-wakil raja dan para petinggi di dalam kerajaan ini, mereka memiliki kesepakatan untuk bisa membawa Daniel digiring ke dalam penjara. Tapi ternyata apa yang terjadi para permata semuanya? Mereka melihat kesalahan apapun dari sisi manapun, kesalahan Daniel tidak bisa mereka dapatkan. Sehingga orang yang iri ternyata tidak berhenti diperbudak oleh iblis. Sehingga mereka terus mencari dari mana bisa untuk menjatuhkan Daniel ke dalam penjara atau disingkirkan dari kerajaan Darius.
Kita melihat sebagai manusia, ya. Sebaik apapun manusia, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna toh. Pasti kita memiliki kekurangan. Tapi Daniel dari manapun tidak bisa diambil kesalahannya, selain daripada caranya beribadah kepada Allah yang dia sembah. Dari sinilah para pegawai-pegawai ataupun pejabat tinggi dalam kerajaan ini mengambil kesempatan, sehingga mereka melapor kepada Raja Darius agar Raja Darius mengeluarkan satu ultimatum, agar selama 30 hari tidak ada orang yang ada dalam negeri ini menyembah Allah lain terkecuali menyembah kepada Raja. Ketika surat itu dikeluarkanlah, inilah yang menjadi reaksi Daniel, yang menjadi bahan PA kita. Ketika dia mendengar bahwa itu sudah keluar satu perintah dari Raja Darius, yang pertama yang dia lakukan apa? Dia pergi ke loteng rumahnya seperti biasa. Dia berdoa kepada Tuhan. Hal yang mengancam jiwanya yang sudah ada di depan mata, dia tidak gentar untuk mengurangi jam doanya kepada Tuhan. Dia tidak takut, dia selalu membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan melalui doa yang apa yang terjadi dalam hidupnya. Luar biasa orang yang memiliki iman seperti Daniel. Orang yang memiliki iman ternyata tidak takut kepada manusia, tapi dia takut kepada Allah, pemilik kehidupan itu. Dia tidak gentar, dia tidak kecut, dia tidak menyerah, tapi dia melakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan dengan Allah yang dia sembah. Luar biasa orang beriman, menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya kita lihat bagaimana ketika Daniel tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan melalui jam doanya, sehingga itulah yang menggiring dia dan menyeret dia masuk ke dalam lubang singa. Permata yang terkasih, kita lihat di sini ternyata orang yang memiliki iman kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga orang-orang yang dia kasihi. Oleh karena itu kita lihat Daniel dengan iman percaya kepada Tuhan, mengerti bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga dia. Walaupun dia ditaruh ke dalam lubang singa, malaikat Tuhan akan mengunci mulut-mulut singa tersebut, sehingga dia aman dalam lindungan Tuhan. Ini bisa kita baca dalam ayat 23. Orang beriman tahu bagaimana Tuhannya bekerja untuk melindungi dia. Permata yang terkasih, melalui tema kita pada PA ini, kita dibawa kembali bagaimana kita menunjukkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apa pentingnya itu kita lakukan? Daniel merasa itu sangat penting dan sangat penting sekali. Karena kita lihat dampak daripada dia mengutamakan hubungan pribadinya melalui doa yang tulus, doa yang selalu dia panjatkan kepada Tuhan. Ternyata itu adalah sebagai pelindung keselamatan dia terima oleh anugerah Tuhan. Imannya bertumbuh, moralnya baik, kecerdasannya bertambah. Dia cerdas dalam pemahamannya akan pekerjaan Tuhan bagi dirinya. Dia tidak takut, dia menjadi orang yang berani, percaya diri dalam menghadapi masalah apapun yang terjadi bagi dirinya. Itu begitu pentingnya lah membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Permata-permata yang terkasih dimanapun berada, membina hubungan pribadi dengan Tuhan adalah satu hal kebutuhan kita. Karena apa? Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan anak-anak kami permata. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita wujudkan, kita tunjukkan kedisiplinan kita, pertolongan Tuhan menyertai kita, tentunya selalu kita tidak boleh melupakan hubungan baik kita dengan Tuhan. Seperti Daniel, karena melalui hubungan yang baik dengan Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh dan semakin berakar di dalam hidup kita. Permata juga seperti itu. Semakin kuat, semakin berakar. Sehingga bagaimana kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Daniel sudah membukakan jalan. Tidak ada istilah sibuk dan tidak ada istilah tidak sempat. Kita bisa mengatur waktu kita kalau memang itu sudah menjadi kerinduan kita. Jangan tunggu nanti besok atau lusa. Silahkan hari ini dan seterusnya. Buat seluruh permata, binalah hubungan baik dengan Tuhan.
Karena itu akan bisa membawa kita mengerti akan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi kita diselamatkan oleh penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Mengutamakan hubungan yang baik dengan Tuhan berarti kita mengutamakan segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita masih bisa menunjukkan satu hubungan pribadi yang dekat dengan Allah kita. Sama seperti Daniel, walaupun itu musuh kita begitu besar di hadapan kita, Daniel tidak pernah mencari selamat, tapi dia mencari keselamatan dengan Tuhan. Daniel bisa saja meninggalkan Allahnya, tidak berdoa, tapi dia aman. Tapi dia tidak lakukan itu karena keselamatan atas dirinya dan jiwanya adalah hanya Tuhan yang memberikan, bukan atas perbuatan manusia. Kita juga begitu juga dengan adik-adik kami permata. Kiranya keselamatan, kesenangan, kenyamanan hidup kamu jangan cari di dunia ini saja, tapi cari bersama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan itu atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam mengikuti PA Permata di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu. Kami dimampukan untuk bisa mengingat kembali akan iman Daniel, sehingga kami juga bisa memiliki iman yang kuat dari kedisiplinan kami membina hubungan kami dengan Engkau sebagai Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ini karena kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Amin.